Gula di sini yang berbahaya adalah gula tambahan. Oke. Jadi gula yang sengaja ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda edisi Ramadan. Persembahan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Senang sekali nih saya Asasi bisa hadir kembali di segmen kedua yang tentunya kita akan membahas lagi nih tentang kegiatan apa aja sih yang bunda-bunda atau keluarga Halo Bunda lakukan di bulan Ramadan. Nah, untuk segmen kedua ini kita akan membahas tentang kupas tuntas konsumsi gula harian untuk anak dan dewasa selama Ramadan. Tapi sebelum kita melanjutkan nih pertanyaan ataupun melanjutkan bincang-bincang santai segmen kedua ini, bunda-bunda harus banget nonton segmen 1 dulu nih, karena di situ kita berdua ini sudah membahas tentang menu sehat untuk buka puasa dan sahur untuk keluarga Halo Bunda. Jadi Bunda wajib banget nonton, cek YouTube official Generos ya. Jadi jangan lupa untuk tonton sampai selesai supaya Bunda mendapatkan tips dan triknya. Nah, balik lagi nih sudah di hadapan saya udah ada Mbak Rizka. Tentu saja kita akan lebih dalam lagi ya Mbak, membahas tentang kupas tuntas konsumsi gula harian nih untuk keluarga Halo Bunda di rumah. Karena kalau di bulan puasa ini kan biasanya kita mulai dengan berbuka yang manis-manis. Nah, di segmen 1 tadi udah jelasin nih menu apa aja sih yang sehat untuk buka puasa dan sahur. Tapi gimana sih kira-kira konsumsi gula harian untuk keluarga Halo Bunda yang ada di rumah ataupun dimanapun Bunda berada. Nah, kalau di bulan Ramadan seperti ini ya Mbak, nah kebanyakan itu kan kebutuhan akhirnya bahan pokok ya, terutama bahan pokok gula dan sirup ini biasanya ngelonjak drastis nih, karena kebiasaan kita pasti masak kolak gitu kan, es buah ya kan. Terus habis itu makanan manis-manis lainnya, karena di Indonesia emang senang banget makanan manis-manis dan jajanan tradisionalnya banyak nih. Nah, kalau menurut Mbak Rizka sendiri gimana sih fenomena untuk kenaikan atau kebutuhan bahan pokok gula di bulan Ramadan ini? Oke, terima kasih Kak Sasi ya. Jadi memang saya menyadari fenomena itu. Biasanya kalau pas bulan Ramadan gini nih, di supermarket itu isinya sirup tuh, ludes tuh. Semua satu rambut. Nah, ini aja pasti udah ada tuh sirup-sirup pasti ya. Nah, jadi balik lagi ke kesadaran individunya ya. Jadi di segmen sebelumnya nih, mungkin bunda-bunda bisa tonton ya, bahwa saya sebutkan bahwa sebenarnya gula itu kan merupakan sumber karbohidrat ya, di mana gula pasir ya, sirup itu adalah bentuk karbohidrat sederhana ya yang sengaja ditambahkan. Sengaja nih, artinya tanda kutip ya, sengaja. Nah, sebenarnya sengaja ini yang harus kita atur, karena kalau bablas kalau berlebihan, nah jadinya nggak baik untuk tubuh kita, seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi kan udah lihat karena mungkin kebutuhannya, jadi kita bisa kontrol ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya nih kita udah mulai merepet-repet tentang batas aman nih Mbak. Batas aman untuk konsumsi keluarga nih, untuk konsumsi gula keluarga misalnya mulai dari ayah, ibu, dan anak itu seperti apa ya? Oke, nah kita kaitannya dengan konsumsi gula. Nah, mungkin bisa di-highlight dulu ya ibu-ibu ya. Gula di sini yang berbahaya adalah gula tambahan. Jadi gula yang sengaja ditambahkan. Bukan gula alami yang ada dalam makanan. Nah, karena dalam makanan kita itu juga ada gulanya, gula alami, natural sugar. Dari buah-buahan namanya fruktos ya. Dari nasi lama-lama dikunyah kan juga manis. Nah, itu merupakan kandungan gula alami. Nah, yang kita harus punya kontrol batasan secara sadar ya adalah gula tambahan. Nah, berapa? Nah, itu 10% dari kebutuhan kalori sehari. Jadi misalnya nih, kalau untuk orang dewasa atau anak-anak sekolah itu sekitar 2000 kan kebutuhannya ya
rata-rata ya. Sebenarnya kita harus perhitungkan aktivitas fisiknya, jenis kelaminnya ya, kemudian juga apakah dia punya penyakit atau tidak. Nah tapi rata-rata untuk di AKG biasanya di label makanan tuh kan ada tulisan tuh 2000 sekian kala. Gula yang diperbolehkan adalah 10% dari kebutuhan kita. Jadi misalnya kebutuhan orang itu 2000 ya, 10% dari 2000 adalah 200. Nah 200 kalori. Nah nasi gula tambahan ini kan maksimal 200 kalori. Nah 200 kalori kalau dihitung lagi, nah itu mengandung 50 gram karbohidrat sederhana. 50 gram itu seberapa? 4 sendok. 50 gram itu 4 sendok makan. Itu maksimal dalam sehari. Dalam sehari artinya saat buka puasa udah 2 sendok nambahin buat teh manis biasanya. Habis itu juga sebelum tidur tambah lagi. Nah, saat sahur tambah lagi. Nah, seperti itu. Jadinya kita di luar batas ya. Sebenarnya gula tambahan ini juga nggak jelek-jelek banget ya seperti itu, karena kita realistis aja. Sekarang hidup makin kesini makin modern ya. Kita nggak bisa lepas 100% benar-benar sehat. It's like impossible ya seperti itu, sehingga kita perlu mengimbangi mengimbangi dengan makanan lain yang mengandung padat gizi ya, yang zat gizinya banyak ya. Jadi misalnya kita pakai gula tambahan untuk memasak sayur. Sayur kan pakai gula kan? Pasti biasa. Mungkin lah kayak nggak mungkin deh sayur. Sayur bikin misalnya ayam ukep atau misalnya gurami asam manis misalnya, pasti kita menambahkan gula. Tapi kan di dalam masakan itu kan ada komponen makanan yang bergizi, ikan, sayuran mungkin ya seperti itu, atau rempah-rempah. Nah itu nggak apa-apa dikasih gula. Tapi kan gula kalau masak nggak kayak kita bikin sirup kan? Nah seperti itu, hanya sebagai pelengkap aja dan itu juga menambah cita rasa ya. Nanti nelangsa kalau nggak pakai gula. Ya udah puasa ya, lidah udah disuruh menahan diri, nggak ada rasa gitu kan. Tapi kalau kita kombinasikan dengan makanan lain yang bergizi nggak apa-apa. Dan itu banyak penelitiannya boleh. Ya yang kita harus hati-hati adalah saat misalnya kita makan kayak kolak tadi ya, makanan es buah ya, kemudian pulang dari sholat bikin lagi sendiri ya, haus ya. Betul. Nah itu yang harus hati-hati. Jadi kalau tadi saya bilangnya adalah 4 sendok makan, itu yang sengaja ditambahkan. Jadi kalau mau aman ya mungkin 3 sendok saja. Nah sisanya kan mungkin dari sayuran, dari lauk-lauk yang mungkin ditambahkan nasi, atau lebih baik 2 itu juga udah cukup Kak. Ya sisanya kita pakai gula alami aja lah. Misalnya pingin yang manis ya makan aja buah-buahan, ya kan? Makan aja kurma lagi kali, ya seperti itu. Jadi penggantinya lebih baik dari buah-buahan ya. Nah kalau misalnya untuk anak nih mungkin bunda-bunda kan mikir kayak, yaudahlah apakah lagi anak lagi aktif-aktifnya ya mungkin konsumsi gulanya berbeda dengan dewasa. Nah itu kira-kira gimana Kak? Nah sebenarnya perhitungan 10% dari kalori itu untuk di atas 2 tahun. Nah kalau anak di bawah 2 tahun itu memang tidak selayaknya diperkenalkan makanan manis. Kenapa saat 2 tahun kok tidak diperbolehkan? Karena kan mereka masih belajar makan Kak. Kalau mereka sejak diperkenalkan makanan pendamping ASI udah kenal manis nih banget gitu ya, anak itu ada kecenderungan nggak mau belajar makanan rumahan. Nah nanti yang repot maknya nih. Ya udah capek-capek masak, ternyata milihnya apa nih, misalnya yang manis-manis, permen kayak atau apa. Nah seperti itu. Padahal nih ya, anak itu nggak usah diajari pasti suka. Pasti semuanya suka sih. Seperti itu, karena apa? Paparan lingkungan tuh luar biasa untuk menggoda anak. Dari iklan ya, dari kelontong tuh, banyak banget, nggak usah diajarin juga kan. Nah seperti itu. Nah artinya sebagai seorang emak-emak nih, kita perlu kasih kendali ke mereka. Ya karena memang kita, kayak saya pribadi aja deh 100% menghindari itu kadang berat Kak, gitu loh. Aduh ada aja yang bikin nggak. Nah cuman memang saya jarang sih nyetok seperti itu. Ya cuman kalau sesekali ya boleh lah ya. Kan yang penting itu ilmu gizi mempengaruhi kesehatan kita. Itu dari segi pola dan dosis. Ya kalau misalnya dosisnya nggak banyak ya, insya Allah tubuh kita masih punya kemampuan detox. Kemampuan membuang racun.
Ya, tapi kalau nggak kita atur polanya, kemudian berlebihan, nah itu yang jadi penyakit. Apalagi sih ya Kak ya, sekarang tuh ya kasus diabetes anak nih. Nah itu lagi highlight Nah, banget. lagi highlight banget nih ya diabetes anak. Nah, Karena apa? Karena di minuman yang disukai anak-anak tuh ya, yang gambarnya lucu-lucu tuh, rata-rata gulanya tinggi-tinggi. Dan padahal anak-anak itu nggak usah diajari udah kayak seneng gitu. Jadi maknya sering marahan, konflik nih. nah itu nih, udah ngomongin tadi untuk Nes yang diabetes nih, kalau misalnya akhirnya kan mungkin konsumsi gula di Ramadan ini kan semakin meningkat ya, mungkin kan malahan kayak jujur nih saya gitu kan hari-hari jarang banget minum sirup gitu kan, tapi pas bulan Ramadan, aduh ada buka puasa pakai es melon misalnya gitu kan dengan sirup, terus es buah. Nah kalau misalnya kayak gitu nih Mbak, apakah bisa langsung menyebabkan diabetes? Nah tadi kita highlight diabetes untuk anak ya, apalagi mungkin untuk anak-anak nih Mbak. Oke, nah intinya kemampuan bulan Ramadan atau puasa bisa mempengaruhi outcome yang buruk itu ketika individu itu sudah punya potensi nih sebelum awal Ramadan. Jadi mungkin dia udah pre-diabetes bisa Kak. Sehingga kalau saat puasa nggak diatur atau dijor-jorin ya, digas aja. Nah tentu saja di akhir puasa Ramadan itu ternyata bisa mengubah profil juga. Seperti itu. Ya, tapi kalau di awal Ramadan mungkin relatif sehat ya. Biasanya sih ya, kalau kita nggak terbiasa Kak ya sama makan kayak gitu, kita juga nggak akan lebay sih untuk menikmati godaan tadi. Tergantung bagaimana kita kendali diri tadi, menyadari benefitnya apa gitu loh. Jadi nggak cuma lapar mata. Ya ini biasanya nih. itu godaan sih. Kalau saya masih muda kan kayak ya udahlah, ini bukber bareng kemana gitu kan, pasti makannya manis-manis gitu kan. Tapi kalau untuk ya itu balik lagi untuk keluarga sama anak, gimana sih peran bunda nih untuk mengontrolnya gitu kan. Nah kebetulan saya pribadi itu sudah melakukan penelitian Kak, dan sudah ada publikasinya. Jadi melihat sama-sama kelompok dia puasa, yang satunya dapat intervensi kesadaran tadi, yang satunya enggak, udah puasa aja. Ternyata yang dapat intervensi lebih disadarkan lagi, lebih mikir lagi, ternyata outcome pola makannya jadi lebih baik begitu. Termasuk konsumsi gulanya juga jadi lebih rendah. Ya artinya apa? Ketika individu itu tidak punya keilmuan yang mumpuni di awal Ramadan ya, apa hakikat puasa, kemudian apa yang harus kita makan, ya tentu saja kebaikan puasa itu bisa tidak kita dapatkan gitu loh. Tapi kalau sejak dari awal kita sudah punya kesadaran, kita paham apa yang baik untuk tubuh kita, apa yang enggak, maka kita di akhir bulan Ramadan bisa memperbaiki sistem makan kita tadi. Jadi nah harus ini nih diperlu tahu ya Mbak ya, kalau misalnya tadi udah bilang harus punya kesadaran gitu kan. Yang penting kalau misalnya kalau anak-anak kan belum tahu ya, apa istilahnya kan kita mungkin sebagai anak ya udah apa yang dihidangin sama orang tua ya udah itu yang kita makan. Jadi istilahnya buat bunda-bunda nih ya harus perlu tahu nih untuk kesadaran bunda sendiri untuk menghidangkan menu sehat, tapi harus perlu diingat untuk konsumsi gulanya. Nah kalau misalnya tadi kan udah Mbak Rizka sebutkan 10% dari konsumsi gula harian itu 10% dari kebutuhan kalori ya. Kebutuhan kalori. Nah kalau misalnya ada tahap-tahapan nggak sih, mungkin tadi kan udah dibilang di bawah usia 2 tahun itu di bawah 1 tahun atau 2 tahun tadi? Di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun ya, untuk lebih baik tidak mengonsumsi yang manis-manis. Nah gimana sih untuk konsumsi harian anak-anak misalnya dari mulai 1 tahun sampai dewasa gitu, apakah ada tahap-tahapannya Kak? Nah kalau untuk 1 tahun ke atas biasanya kan anak lebih mulai kenal makanan ya, makanan padat diperkenalkan. Kita boleh kasih gula tapi di makanannya. Jadi misalnya bikin sayurnya kan ada gulanya. Cuman yang tidak disarankan adalah memberikan snack-snack yang manis tadi. Yang jelas-jelas dia mengandung gula yang tinggi tadi. Karena nanti di fase di atas 1 tahun sampai 2 tahun dia jadi nggak enjoy menikmati journey makan tadi. Nah jadinya akhirnya pilih-pilih. Nah seperti itu. Kalau pilih-pilih yang stres siapa? Ibunya ya, balik lagi ya. Nah kemudian di atas 2 tahun 3 tahun biasanya mereka itu kebutuhan kalori itu mulai membesar Mbak, kan makin tinggi makanya makin banyak kayak orang dewasa. Apalagi anak laki-laki nih Mbak,
Saya aja sama anak saya lebih banyak makan anak saya. Padahal masih berapa tahun ya. Nah 10%, makanya rekomendasinya di atas 2 tahun sampai usia dewasa itu 10%. Ya, dan itu sekitar 4 sendok makan tadi atau 50 gram ya, dan itu sih, jadi nggak ada batasan usianya selama dia 10% dari kebutuhan kalori. Jadi mungkin harus dihitung kalau misalnya kebutuhan kalori anak usia sekian itu berapa. Nah itu ya, jadi bisa diatur untuk konsumsi gulanya ya dari kebutuhannya. Mungkin kalau misalnya bunda-bunda belum tahu nih Mbak, kalau misalnya konsumsi bukan konsumsi sih, lebih kayak kebutuhan kalori. Misalnya untuk anak golden age itu sebenarnya berapa sih? Nah bunda-bunda mungkin bisa search online ya. Nah di pemerintah itu udah bikin namanya angka kecukupan gizi. Memang itu nggak presisi per individu atau per anak ya, tapi bisa jadi patokan kita. Nah nanti bisa dicek di sana untuk anak perempuan, untuk anak laki-laki. Nah tapi biasanya memang di atas 3 tahun itu hampir sama kayak kebutuhannya anak sekolah ya, sekitar 1.300 sampai 2.000 itu ya mulai naik gitu. Nah seperti itu. Nah sebenarnya kalau ingin lebih presisi lagi dihitung pakai rumus sih seperti itu. Nah cuman kan kayaknya kalau saya ngajari matematika sekarang pusing nanti Kak. Ya kan ya. Jadi bisa langsung cek aja Cek aja di AKG. Nanti di sana akan kelihatan kebutuhan anak saya misalnya laki-laki usia berapa, energinya berapa, karbohidratnya berapa. Nah, nanti akan kelihatan. Nanti 10% ambil saja dari energinya di situ. Nah berarti berapa sendok nih kebutuhan anak saya. Nah seperti itu ya, jadi perlu bunda tahu ya tadi kalau misalnya mau menghitung-hitung nih ya, pokoknya sekarang kan udah serba mudah nih ya Mbak, kita bisa mendapatkan di Google atau di halaman pencarian, jadi untuk bisa menghitung kebutuhan kalori si kecil. Nah selanjutnya nih Mbak, mungkin kita balik lagi ke tips ya, tips buat bunda-bunda yang ada yang lagi nonton nih dimanapun berada. Gimana sih cara nyiasatinnya agar kita nih tidak over gitu. Tadi kan mungkin kesadaran ya. Apakah ada tips-tips lainnya supaya mengonsumsi gulanya ini bisa tetap stabil walaupun istilahnya di bulan puasa ini kita mengonsumsi makanan yang manis-manis? Maksudnya tidak lebih nggak over gitu kan kebutuhan gulanya gitu kan, supaya kita bisa tetap berbuka dengan yang manis-manis nih. Tipsnya gimana? Nah caranya selain tadi kesadaran, kita perlu mengkombinasikan dengan makanan padat gizi. Jadi kan kalau kita sedang puasa itu kan kita posisinya lapar kan Kak. Laparnya bukan lapar mata ya, lapar fisik. Jadi udah lemes. Nah artinya ketika kita biasanya gak biasa puasa, kemudian puasa dihidangkan makanan yang padat zat gizi, biasanya tubuh kita akan memberi sinyal gue kenyang. Nah jadi kalau udah ada sinyal kenyang itu juga jangan di-loss gitu ya. Bagi kita yang udah terbiasa konsumsi gula yang banyak, gak apa-apa pakai gula tambahan, tapi ya tadi dikombinasikan dengan makanan kita sehari-hari. Jadi buat diolah makanan tadi boleh. Nah yang perlu hati-hati adalah dari snack-snack. Nah dari makanan pembuka misalnya sirup ya, es buah. Nah ini yang perlu menahan diri, mengendalikan diri nih. Bisa nggak sih Bang? Bisa ya, nanti stres Kak. Nah ilmu gizi itu masalahnya ilmu perilaku Kak. Tiba-tiba yang biasanya nggak gini jadi gini, itu orang bisa stres. Udah dibuat stres puasa, makin stres dong dia. Nah jadi takutnya nanti dia jadi nggak menikmati perbaikan bertahap tadi. Karena perbaikan yang baik itu bertahap. Takutnya gini, kalau nggak bertahap nanti gampang baliknya. Gitu. Makanya kalau banyak ya diet yang langsing itu, biasanya dia karena punya tekad tertentu, nah itu langsung semangat. Nanti tunggu aja, kalau dia sudah nggak tahan dengan prosesnya, balik malah lebih cepet. Nah ini yang berbahaya, karena orang itu tidak menikmati proses perbaikan bertahap tadi. Kita harus tahu dulu nih gula tambahan kita seperti apa sih konsumsinya gitu loh. Kalau masih dalam koridor 10% tadi ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau berapa persen nih, seberapa banyak nih kan saya juga nggak ngerti ya. Individu kan punya batasannya sendiri-sendiri, dan memang ada baiknya menanyakan ya pada ahlinya, supaya kita juga nggak terlalu percaya diri gitu kan ya. Kayaknya mengira-ngira gitu, sendiri. Masih kurang nih minum sirup lagi apa ya.
Nah itu kan kalau saya pribadi kan kebetulan belajar ya. Nah kalau bagi bunda-bunda yang mungkin awam dengan informasi itu, ada baiknya bertanya atau cari buku-buku yang sekiranya bisa menolong pemahamannya. Nah itu akan memudahkan kita untuk lebih bisa dibilang kuat ya, atau tegas dalam mengambil keputusan gitu. Nah itu dia ya bunda-bunda ya tipsnya untuk supaya tadi kita lebih aware gitu kan. Jadi bunda dan keluarga yang ada di rumah ini lebih sehat ya mbak ya, untuk menjalani bulan puasa ini tetap fit dan bugar dan istilahnya ya semoga tidak ada penyakit yang malahan ya. Harusnya puasa ini menjadikan tubuh kita sehat, tapi jangan sampai bunda-bunda jadi malah sakit. Oke bunda, kita sudah sampai di penghujung segmen ini, di penghujung podcast Halo Bunda. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak Rizka ya, sudah hadir menjadi narasumber. Tadi banyak banget informasi yang bisa didapat, jadi makanya bunda-bunda harus nonton segmen sebelumnya dan tonton segmen ini sampai selesai. Semoga informasi yang diberikan Mbak Rizka ini bisa menjadi edukasi, inspirasi bagi kita semua ya bunda. Oke, makasih juga buat bunda-bunda yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke bunda-bunda lainnya agar bunda-bunda lainnya mendapatkan cerita, edukasi, inspirasi, dan bisa dibagikan kepada seluruh keluarga di Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.